Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nice Chandari Karumengan, NIM B2406211, kelas B02. Kali ini dalam mata kuliah kebijakan dalam kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Arifah Usman SST MKes, saya akan menampilkan materi dengan judul Kelompok termarginal pada komunitas dan akses pada pelayanan kebidanan. Pengertian termarginal. Kelompok termarginal sering dikaitkan dengan kegagalan pembangunan, khususnya dalam hal investasi human capital. Fokus pada pembangunan ekonomi dan politik membuat mereka semakin terpinggirkan. Istilah marginal sendiri berasal dari bahasa Inggris marginal, yang berarti sesuatu yang sangat kecil atau sedikit. Pada intinya, marginal merujuk pada kelompok yang jumlahnya sangat sedikit atau kelompok prasejahtera. Mereka juga sering diidentikan dengan masyarakat kecil atau kaum terpinggirkan. Contohnya, termasuk pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan, bahkan kekurangan. Kelompok termarginal terbagi atas dua kriteria, yakni kriteria keluarga miskin dan terasing. Keluarga miskin. Keluarga miskin didefinisikan sebagai keluarga dengan kepala keluarga berusia 18-59 tahun dengan pendapatan rendah atau di bawah garis kemiskinan. Mereka umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah, derajat kesehatan dan gizi yang buruk, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti tempat tinggal layak dan MCK. Keluarga terasing. Keluarga terasing umumnya hidup dalam kelompok kecil, tertutup, dan homogen. Mereka seringkali terisolasi secara geografis dan masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Mereka juga memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik sehingga tertinggal dalam hal perkembangan sosial budaya. Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan akses kesehatan bagi kelompok termarginal melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Sejak tahun 1998, pemerintah telah berupaya meningkatkan akses kesehatan bagi penduduk miskin melalui berbagai program, yakni Program Jaringan Pengaman Sosial atau JPSBK, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi atau PDPSE, dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak atau PKPS BBM merupakan contoh awal. Namun, program-program ini memiliki kelemahan seperti defisit dana di beberapa rumah sakit, fungsi ganda pada PPK yang harus berperan sebagai payer sekaligus provider. Untuk mengatasi masalah ini, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas diluncurkan dengan prinsip-prinsip asuransi sosial, termasuk dana amanah dan nirlaba. Cakupan menyeluruh sesuai standar pelayanan medis, pelayanan terstruktur dan berjenjang, serta transparansi dan akuntabilitas. Pelayanan bidan komunitas, peran serta masyarakat. Kebidanan komunitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga di masyarakat. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat merupakan kunci dalam upaya kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak. Kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya sendiri adalah kunci kelangsungan pembangunan. Pembinaan peran serta masyarakat yang dilakukan oleh bidan bertujuan untuk membangun kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana menuju keluarga sehat dan sejahtera. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan peran pemimpin di masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, dan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Langkah pengembangan peran serta masyarakat. Yang pertama, penggalangan, yakni melakukan dialog dengan pemimpin dan organisasi di masyarakat untuk mendapatkan dukungan. 2. Peningkatan kemampuan. Membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan keluarga, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 3. Pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan kegiatan kesehatan keluarga untuk masyarakat melalui kader yang telah terlatih. Pembinaan peran serta masyarakat antara lain dukun bayi dan kader kesehatan. Pembinaan meliputi dukun bayi dan kader kesehatan,
Pelatihan diberikan kepada dukun bayi oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hygiene sanitasi, perawatan kehamilan, deteksi dini terhadap risiko tinggi pada ibu dan bayi, KB, gizi, serta pencatatan kelahiran dan kematian. Kader kesehatan masyarakat adalah orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat. Mereka bekerja dalam hubungan yang erat dengan masyarakat dan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan tenaga kesehatan profesional. Upaya pembinaan peran serta masyarakat antara lain bantuan biaya, donor darah, dan gerakan sayang ibu. Bantuan biaya. Pengaturan bantuan biaya bagi masyarakat tidak mampu dapat bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Dana masyarakat dapat bersifat aktif atau dikumpulkan secara khusus atau pasif yang berasal dari dana sosial keagamaan. Donor darah. Pengorganisasian donor darah dapat membantu meningkatkan ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi kelompok miskin yang mungkin tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Gerakan Sayang Ibu. Pelaksanaan pertemuan rutin Gerakan Sayang Ibu dalam promosi suami, bidan, dan desa siaga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya peran suami dalam mendukung kesehatan istri dan keluarga. Kesimpulan, kelompok termarginal termasuk keluarga miskin dan terasing membutuhkan perhatian khusus dalam hal akses terhadap pelayanan kesehatan. Program Jamkesmas merupakan langkah penting pemerintah untuk meningkatkan akses, namun upaya kolaboratif antara pemerintah, bidan komunitas, dan masyarakat sangat diperlukan. Pembinaan peran serta masyarakat termasuk pelatihan dukun bayi dan kader kesehatan, serta pengorganisasian berbagai kegiatan kesehatan seperti donor darah dan gerakan sayang ibu merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Demikian pemaparan materi dari saya yang berjudul Kelompok Termarginal pada Komunitas dan Akses pada Pelayanan Kebidanan. Semoga dapat bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan terima kasih.